Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tepian sungai, jauh dari hiruk-pikuk kota dan jauh pula dari lampu-lampu modern yang gemerlap, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Raka Prasetya. Rumahnya hanyalah gubuk bambu beratap rumbia, berdiri di tengah sawah yang setiap musim hujan berubah menjadi lautan lumpur dan setiap musim kemarau retak seperti tanah mati. Namun, dari rumah sederhana itulah, kelak dunia mengenal seorang pemuda yang memandang angka bukan sekedar bilangan, melainkan bahasa semesta. Sejak kecil, Raka memang berbeda. Sementara anak-anak lain bermain layang-layang di pematang sawah, ia lebih suka mencoret-coret angka di tanah becek dengan ranting. Baginya, angka-angka itu seperti teman yang bersuara. Saat ia menuliskan 3 ditambah 4 sama dengan 7, ia merasa mendengar denting lonceng. Saat ia menggambar segitiga di tanah, ia membayangkan simfoni musik yang tak pernah berhenti berdendang. Para tetua desa yang terbiasa melihat anak-anak hanya pandai bermain kelereng atau mengembala kambing, sering tertegun menyaksikan bocah itu menguraikan soal perkalian tanpa perlu kertas atau pensil. Guru sekolah dasarnya, Bu Rini, masih ingat pertama kali ia menyodorkan soal sulit pada anak itu. "Raka," katanya sambil menulis di papan, "coba selesaikan pecahan ini, 7/8 ditambah 9/16. Anak-anak lain menunduk, mengerenyit, bahkan sebagian pura-pura sibuk mencari pensil. Tapi Raka hanya tersenyum kecil, lalu berkata dengan mantap, "Hasilnya 23/16, Bu, atau 1,7/16 kalau mau diubah." Seisi kelas hening. Bu Rini tertegun, bahkan sempat memeriksa ulang hasil hitungan di buku catatannya. Dan memang benar. Sejak saat itu ia tahu, anak desa miskin ini bukan anak biasa. Namun kemiskinan seringkali menjadi bayangan yang menutup sinar kecemerlangan. Ayah Raka hanyalah buruh tani yang setiap pagi menenteng cangkul ke sawah orang. Upahnya sekadar cukup untuk membeli beras sehari. Sementara ibunya, Sulastri, berjualan sayur keliling dengan bakul di kepala, menempuh berkilometer jalan berdebu hanya untuk membawa pulang beberapa lembar rupiah lusuh. Mereka berdua buta huruf, tetapi mereka percaya anak mereka bisa mengubah nasib. Raka tumbuh tanpa mainan mahal, tanpa buku-buku baru. Buku matematika yang digunakannya adalah buku bekas, sampulnya sobek, halamannya sudah menguning. Namun dari buku tipis itu, ia mengembangkan imajinasi tak terbatas. Ia sering menulis ulang soal-soal di tanah pekarangan, dan malam harinya, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, ia mencoba memecahkan persoalan-persoalan yang bahkan guru-gurunya sendiri tak mampu. Prestasinya mulai terdengar hingga luar desa. Saat lomba matematika tingkat kabupaten, ia berdiri di podium pertama bersaing dengan anak-anak dari sekolah kota yang punya bimbingan belajar mahal dan fasilitas lengkap. Di tingkat provinsi, ia juga mencuri perhatian dengan gaya khasnya yang sederhana namun penuh percaya diri. Namun, meski sering mendapat medali dan piagam, kehidupan sehari-hari Raka tetap keras. Banyak tetangga memandang sinis. "Anak petani kok sekolah tinggi-tinggi? Mau jadi apa? Kalau lapar, matematika bisa dimakan." Ucapan itu sering menusuk hatinya. Tapi ia hanya tersenyum. Baginya, matematika memang tak bisa dimakan, tetapi bisa mengubah jalan hidup manusia. Hari kelulusan SMA pun tiba. Raka berdiri di lapangan sekolah dengan seragam putih abu yang sudah mulai pudar warnanya. Ia menerima pengumuman kelulusan dengan nilai nyaris sempurna, terutama di matematika yang meraih angka 100 bulat. Seluruh guru bertepuk tangan. Kepala sekolah berkata dengan bangga, "Raka ini kebanggaan desa. Kalau ada yang layak kuliah di universitas negeri, dialah orangnya." Kata-kata itu menyulut bara semangat di dada Raka. Malam itu, ia duduk di serambi rumah menatap bintang. Kepada ayahnya ia berkata, "Pak, aku ingin daftar di universitas negeri. Aku ingin jadi dosen. Mungkin suatu hari profesor, agar orang tahu bahwa anak desa pun bisa." Ayahnya yang lelah seusai bekerja hanya tersenyum samar, menepuk bahu anaknya. "Nak, kalau itu jalanmu, jalanilah. Kami akan berusaha sekuat tenaga." Maka dimulailah perjalanan baru.
Dengan uang pas-pasan, Raka pergi ke kota kabupaten membawa map berisi ijazah, rapor, dan piagam lomba. Dalam hatinya ia percaya, nilai akademisnya akan menjadi tiket emas. Ia membayangkan hari-hari di kampus, duduk di ruang kuliah, berdiskusi dengan dosen, memecahkan rumus-rumus rumit. Namun ia tak tahu bahwa kampus yang ia idamkan itu bukanlah istana ilmu yang murni. Ada tembok tak kasat mata, sebuah pagar tinggi yang tak dibangun dari batu melainkan dari uang. Dan pagar itu hanya bisa ditembus oleh mereka yang punya kekayaan, bukan kecerdasan. Raka melangkah dengan penuh harapan. Ia tidak tahu harapan itu sebentar lagi akan dipatahkan dengan cara yang paling kejam, bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia miskin. Hari itu, udara kota begitu panas. Seolah langit sendiri ingin menguji ketabahan orang-orang kecil yang datang dengan secuil harapan. Gedung Universitas Negeri yang menjulang angkuh berdiri di hadapan Raka seakan sebuah istana megah yang hanya boleh dimasuki mereka yang mampu membayar tiket tak terlihat. Raka berdiri di depan gerbang dengan map lusuh di tangannya. Di dalamnya tersimpan segala kebanggaan. Rapor dengan nilai sempurna, ijazah yang ditandatangani kepala sekolah, serta piagam lomba matematika yang berjejer bagai bukti tak terbantahkan. Dengan ini, aku pasti diterima, batinnya. Ia percaya ilmu seharusnya membuka pintu, bukan menutupnya. Proses ujian masuk sudah ia lalui dengan hasil nyaris sempurna. Bahkan, ia mendapat peringkat 3 besar dari ribuan peserta. Ia pulang dengan wajah berbinar, yakin bahwa masa depannya akan ditentukan oleh kepintaran, bukan oleh isi dompet. Namun keyakinan itu hancur perlahan saat ia melangkah ke ruang administrasi untuk melanjutkan pendaftaran. Seorang pegawai berseragam batik dengan wajah datar namun mata penuh perhitungan menyambutnya. Setelah memeriksa berkas, ia menatap Raka sekilas lalu berkata lirih namun jelas, "Nak, untuk mengamankan kursimu, ada biaya tambahan. Tidak tertulis, tapi sudah biasa. Anggap saja uang pembangunan." Raka tertegun. "Berapa, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. "Belasan juta, kalau cepat bisa langsung diproses." Kata-kata itu jatuh seperti palu godam di kepala Raka. Belasan juta? Ayahnya yang buruh tani tak pernah sekalipun memegang uang sebesar itu. Bahkan sawah kecil warisan kakeknya pun tak akan cukup bila dijual. Ia pulang dengan langkah gontai, menyeret mapnya seakan beban. Di serambi rumah bambu, ia menyampaikan kabar itu. Ibunya menutup wajah dengan kain lusuh, menangis dalam diam. Ayahnya hanya menatap sawah di kejauhan, seakan berharap tanah kering itu bisa berubah menjadi emas. Malam-malam berikutnya dipenuhi rapat keluarga kecil yang penuh tangis. Ayahnya berusaha meminjam uang ke tetangga, ke koperasi, bahkan sempat mendatangi rentenir. Namun bunga yang mencekik membuat mereka mengurungkan niat. Ibunya sempat menjual kalung kawin satu-satunya, tapi tetap jauh dari cukup. "Raka," kata ayahnya suatu malam, "mungkin kau harus menunda kuliah. Kita terlalu miskin untuk membayar uang yang diminta." Namun kalimat itu lebih menyakitkan daripada caci maki. Bagaimana mungkin bakat sebesar dirinya harus berhenti hanya karena selembar kertas bernilai uang? Hari berikutnya, ia dipanggil kembali ke ruang administrasi. Pegawai itu tersenyum dingin. "Bagaimana? Sudah ada dananya?" Raka menunduk. "Maaf, Pak, saya tidak punya uang sebanyak itu. Tapi saya punya nilai bagus, piagam, bukti prestasi. Bukankah itu sudah cukup?" Pegawai itu terkekeh pendek. "Nak, di negeri ini bukan nilai yang menentukan. Banyak anak pintar,
tapi kursi terbatas. Yang bisa duduk hanyalah yang mau bayar. Kalau tidak ya, maaf, kursimu kami berikan pada yang lebih mampu. Dan begitu saja, mimpinya direbut. Ia yang seharusnya masuk lewat pintu utama, dipaksa keluar lewat pintu belakang, sementara kursinya digantikan anak pejabat yang nilainya jauh di bawahnya, tetapi membawa tas penuh uang. Hari itu, Raka berjalan pulang dengan mata kosong. Di jalan raya, ia melihat baliho besar bertuliskan, "Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa." Ironis, kalimat itu terasa seperti ejekan. Di bawahnya ada wajah pejabat tersenyum yang mungkin menjadi bagian dari mereka yang mengubah pendidikan menjadi bisnis elit. Malam itu, Raka duduk sendiri di tepi sungai desa. Air beriak membawa daun-daun kering, seperti mimpinya yang hanyut entah kemana. Ia bertanya pada langit, apakah ilmu hanya milik mereka yang kaya? Apakah kecerdasan harus kalah oleh uang? Kalau begitu, apa artinya semua perjuanganku selama ini? Air matanya jatuh, bercampur dengan suara serangga malam. Ia sempat berpikir untuk berhenti sekolah, mungkin bekerja sebagai buruh bangunan atau kuli pasar. Dunia seolah menertawakan keinginannya untuk menjadi profesor. Di sisi lain, berita korupsi dana pendidikan beredar di radio tua milik tetangga. Uang miliaran yang seharusnya untuk beasiswa dikorupsi dijadikan proyek fiktif atau dipakai membeli mobil mewah pejabat. Universitas negeri pun membuka jalur khusus dengan biaya fantastis, menjadikan kampus sebagai pasar, mahasiswa sebagai pemberi, dan ilmu sebagai barang dagangan. Raka merasakan luka yang tak bisa diobati. Negeri yang ia cintai, tanah tempat ia lahir, justru menutup pintu. Pendidikan yang seharusnya jadi cahaya, malah jadi lahan gelap untuk memperkaya segelintir orang. Di malam yang muram itu, Raka hampir menyerah. Namun jauh di lubuk hatinya, masih ada api kecil yang belum padam. Ia belum tahu, api itu kelak akan menyala kembali ketika kabar dari negeri seberang datang membawa harapan. Hari-hari setelah penolakan itu, terasa seperti malam panjang tanpa fajar bagi Raka. Ia berjalan di jalan desa dengan kepala menunduk, seperti seorang pejuang yang baru saja kalah perang. Orang-orang bertanya mengapa ia tidak melanjutkan kuliah, padahal semua tahu ia jenius matematika. Namun ia hanya tersenyum hambar, seakan senyum bisa menutupi luka yang menganga di dalam dada. Di serambi rumah bambu, ibunya sering memandanginya dengan mata merah. "Nak," katanya lirih, "kalau kau mau kerja saja dulu, tak apa. Banyak anak muda di kampung kita yang ke kota jadi buruh bangunan. Nanti kalau ada rezeki, baru kau lanjut kuliah." Kalimat itu bagai belati bagi Raka. Bukan karena ia meremehkan pekerjaan kasar, tetapi karena mimpinya sejak kecil adalah mengabdi pada ilmu. Ia ingin menjadi guru, dosen, bahkan profesor. Bukan sekedar demi gelar, melainkan demi membuktikan bahwa anak desa pun bisa mengubah dunia. Namun, kenyataan memaksanya menatap jalan buntu. Malam-malamnya dipenuhi gelisah. Ia duduk di tepi sungai yang sunyi, menatap pantulan bulan di air keruh. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku bodoh karena tetap bermimpi, padahal kenyataan begitu kejam. Hingga suatu hari, datanglah cahaya dari arah yang tak pernah ia duga. Guru matematikanya di SMA, Pak Hasan, seorang pria sederhana berusia 50-an, diam-diam merasa geram dengan apa yang dialami murid kesayangannya itu. Ia tahu benar, bakat Raka bukan bakat biasa. Kalau anak ini gagal hanya karena tak punya uang, maka negeri ini benar-benar kehilangan mutiara. Pak Hasan kemudian mencari jalan lain. Ia pernah mendengar kabar bahwa beberapa universitas di Malaysia
membuka beasiswa penuh bagi pelajar berprestasi dari Asia Tenggara. Tanpa memberitahu Raka, ia mengumpulkan semua dokumen nilai, piagam, serta surat rekomendasi, lalu mengirimkannya melalui pos ke Universitas Malaya. Hari-hari berlalu, Raka tidak tahu menau. Ia masih larut dalam rasa putus asa, bahkan sempat bekerja membantu ayahnya di sawah untuk mengusir kesedihan. Hingga suatu siang yang panas, ketika angin membawa debu ke halaman rumah, seorang tukang pos datang dengan sebuah amplop tebal berstempel luar negeri. Surat untuk Raka Prasetya. Raka tertegun. Jarang sekali ia menerima surat, apalagi dari luar negeri. Dengan tangan gemetar, ia merobek amplop itu. Di dalamnya terlipat rapi sebuah dokumen berlogo resmi Universitas Malaya. Matanya berlari pada kalimat pertama. Selamat, Anda dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa cemerlang Universitas Malaya. Semua biaya kuliah, asrama, serta kebutuhan hidup Anda ditanggung penuh oleh universitas. Tubuh Raka gemetar. Ia membaca ulang berkali-kali, takut salah memahami. Ibunya yang melihat dari balik pintu langsung menghampiri, meraih kertas itu dengan mata berkaca-kaca. Nak, ini benar, kamu diterima kuliah gratis di luar negeri? Raka mengangguk, air matanya jatuh deras. Ia tak mampu berkata-kata. Hanya tangis bahagia yang pecah di rumah bambu itu. Ayahnya yang baru pulang dari sawah pun tertegun, lalu sujud syukur di lantai tanah. Ya Allah, bisiknya, Engkau menutup pintu di negeri ini, tetapi membuka pintu di negeri jiran. Barulah kemudian Pak Hasan datang menceritakan bahwa dialah yang mengirimkan berkas-berkas itu. Raka mengisak sambil mencium tangan gurunya. Kalau bukan karena Bapak, saya sudah menyerah. Pak Hasan tersenyum haru. Jangan berterima kasih padaku, Kak. Terima kasihlah pada ilmu. Ilmu itu akan mencari jalannya sendiri. Kalau di tanah ini tidak dihargai, di tanah lain ia akan dipeluk. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Desa kecil itu gempar mendengar kabar anak buruh tani akan berangkat kuliah ke luar negeri. Beberapa orang sinis berkata, apa mungkin anak miskin bisa hidup di negeri orang? Namun lebih banyak yang kagum, meski dalam hati malu karena dulu pernah meremehkannya. Malam sebelum berangkat, Raka duduk di serambi rumah. Angin malam membawa aroma padi, jangkrik bersahut-sahutan. Ia menatap bintang lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku gagal di negeriku sendiri, bukan karena bodoh, tetapi karena tak mampu membeli kursi. Tapi Allah Maha Adil. Dari negeri tetangga, pintu itu dibuka selebar-lebarnya. Aku akan buktikan bahwa anak desa yang miskin ini bisa menjadi profesor meski ditolak bangsanya sendiri. Dan fajar pun menyingsing. Dari stasiun kecil, Raka menaiki kereta menuju Jakarta, lalu pesawat menuju Kuala Lumpur. Saat pesawat itu mengudara, ia menatap ke bawah, melihat tanah kelahirannya yang menjauh. Ada luka di hatinya, tetapi juga ada harapan baru. Ia tidak tahu persis apa yang menantinya di Malaysia. Yang ia tahu hanyalah satu, di negeri seberang, ilmu dihargai tanpa harus dibeli. Dan itu sudah cukup baginya untuk kembali menyalakan api mimpinya yang hampir padam. Hari pertama, Raka menjejakkan kaki di Kuala Lumpur, seolah ia memasuki dunia yang lain sama sekali. Bandara yang luas, jalanan yang tertib, serta wajah-wajah ramah yang menyambutnya membuat hatinya bergetar. Tetapi yang paling membekas adalah ketika ia menapaki gerbang Universiti Malaya, sebuah bangunan megah yang berdiri tidak dengan kesombongan, melainkan dengan wibawa ilmu. Tidak ada pegawai yang menyodorkan amplop kosong dengan tatapan penuh isyarat. Tidak ada bisikan licik tentang uang pelicin. Sebaliknya, seorang dosen paruh baya dengan senyum hangat menyalaminya sambil berkata, "Selamat datang anak cerdas desa,
Di sini, ilmu adalah hakmu, bukan barang dagangan. Kalimat itu menghunjam lembut ke dalam jiwa Raka. Ia hampir tak percaya ada universitas yang benar-benar menyambutnya dengan hormat, bukan dengan tatapan meremehkan atau menghitung tebal tipis dompetnya. Hari-hari awal di kampus itu seperti mimpi yang terlalu indah. Di perpustakaan yang megah, Raka berdiri tertegun di antara rak-rak tinggi yang dipenuhi ribuan buku. Bau kertas tua bercampur dengan aroma tinta modern memenuhi ruang sunyi itu. Ia merasa seperti seorang pengelana yang tiba-tiba menemukan samudra tak terpi. Setiap lembar buku matematika yang ia sentuh seolah membisikkan janji masa depan. Di laboratorium, ia menemukan kebebasan yang tak pernah ia bayangkan. Ada komputer canggih, papan tulis digital, hingga peralatan penelitian yang hanya pernah ia lihat di televisi. Ia boleh mengakses semuanya tanpa khawatir soal biaya. Kampus ini percaya bahwa ilmu harus mengalir tanpa hambatan, ucap salah seorang profesor. Kata-kata itu menyalakan bara semangat dalam dada Raka yang sempat padam di tanah kelahirannya. Ia mulai menulis rumus-rumus, memecahkan soal-soal kompleks, bahkan berdiskusi dengan mahasiswa dari berbagai negara. Mereka memandangnya bukan sebagai anak miskin dari desa, melainkan sebagai sesama pencari ilmu. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan dirinya dihargai karena otaknya, bukan karena isi sakunya. Namun di balik rasa syukur itu, ada perih yang tak kunjung reda. Setiap kali membuka berita daring dari Indonesia, dadanya serasa ditikam. Lagi-lagi ada laporan dana pendidikan miliaran yang diselewengkan pejabat. Lagi-lagi ada skandal universitas negeri yang menjual kursi kuliah lewat jalur khusus bagi anak pejabat dan konglomerat. Gedung-gedung baru memang dibangun, megah dan mentereng, tetapi kualitas pengajaran merosot. Dosen-dosen dibiarkan frustasi dan mahasiswa menjadi sekedar angka dalam laporan proyek. Ia teringat kembali pada baliho di kampungnya. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Kata-kata itu kini terasa seperti gurauan pahit. Raka ingin berteriak, hak apa bila harus ditebus dengan uang suap? Hak apa bila anak miskin seperti aku ditendang keluar dari pintu gerbang universitas negeri? Sementara itu, di Malaysia, ia melihat sebaliknya. Meski negeri itu lebih kecil dibanding Indonesia, namun cara mereka merawat pendidikan jauh lebih besar. Para dosen dengan tulus membimbingnya, beasiswa datang tanpa syarat tersembunyi, dan yang paling membuatnya terharu, ia dipanggil dengan bangga sebagai anak desa yang cerdas, bukan mahasiswa miskin yang merepotkan. Di malam-malam sunyi di kamar asramanya, Raka sering merenung. Ia membuka buku catatan dan menuliskan perasaannya. Di tanah airku, ilmu diperjualbelikan. Di sini, ilmu dipelihara. Seharusnya negeri besar tak kalah dari negeri jiran, tetapi justru Malaysia yang menjaga mimpi anak-anak miskin seperti aku. Negeri yang kuanggap saudara seberang kini menjadi ibu yang menyusuiku dengan ilmu, sementara ibuku sendiri menolakku. Air matanya sering jatuh di atas catatan itu, namun ia tidak lagi menangis karena putus asa, melainkan karena haru dan tekad. Ia tahu sayapnya yang patah kini mulai tumbuh kembali. Malaysia memberinya ruang untuk terbang. Hari demi hari, ia semakin larut dalam dunia angka, simbol, dan persamaan. Ia menemukan rumah sejati, bukan sekedar bangunan universitas, melainkan ruang di mana ilmu dihormati dan dijaga. Dan di setiap langkahnya, ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti ia akan kembali, bukan untuk meminta belas kasihan dari bangsanya, melainkan untuk menunjukkan bahwa anak desa miskin pun bisa menjadi profesor, asalkan diberi kesempatan.
Tahun demi tahun berputar, seperti roda nasib yang membawa Raka semakin tinggi. Dari seorang anak desa yang dulu hanya bermimpi di tepi sawah, kini ia berdiri gagah di panggung akademik internasional. Ia menamatkan kuliahnya dengan predikat terbaik, sebuah kebanggaan yang bukan hanya miliknya, melainkan milik seluruh orang yang pernah percaya pada arti kejujuran dan kerja keras. Pada usia 28 tahun, sebuah pencapaian yang jarang terjadi bahkan di kalangan akademisi dunia, Raka meraih gelar doktor dan diangkat sebagai profesor muda di University Malaya. Ruang kuliah yang luas kini menjadi tahtanya. Papan tulis putih menjadi kanvas di mana ia melukis rumus-rumus yang menjelaskan misteri semesta. Para mahasiswa dari berbagai negara, Malaysia, India, Mesir, hingga Eropa, duduk khidman menyimak setiap kalimatnya. Ia tidak hanya mengajar, ia bercerita. Teori matematika yang rumit ia jelaskan dengan sederhana, ibarat dongeng yang indah. Mahasiswa tertawa, kagum, lalu terdiam dalam kekhusyukan saat menyadari betapa angka-angka bisa berbicara tentang rahasia kehidupan. Nama Raka melambung. Jurnal internasional memuat hasil risetnya, media Malaysia menyanjungnya. Salah satu surat kabar menulis dengan bangga, Profesor muda dari Indonesia, bintang baru matematika dunia. Setiap kali membaca berita itu, hati Raka bergetar. Ia sadar, gelar itu bukan semata-mata miliknya. Gelar itu adalah bukti bahwa anak desa miskin pun bisa berdiri sejajar dengan ilmuwan besar dunia, asal diberi kesempatan. Namun, ironi menyusup di balik segala kemegahan itu. Dari Indonesia, tanah kelahirannya, kabar sampai ke telinganya. Orang-orang mulai menyadari bahwa anak desa yang dulu ditolak, kini harum namanya di negeri orang. Media lokal menulis kisahnya dengan rasa bangga, seakan ingin menutupi luka lama. Tetapi lebih ironis lagi, para pejabat yang dulu menutup pintu pendidikan untuknya kini berusaha mengklaimnya sebagai kebanggaan bangsa. Ada pejabat yang berkata di depan publik, "Itu putra Indonesia, lihat betapa hebatnya anak negeri kita." Raka mendengar ucapan itu, lalu hanya tersenyum getir. Ia tahu, pejabat itulah yang dulu menjadi bagian dari sistem busuk yang memaksa anak-anak miskin menjual mimpi mereka demi uang pelicin. Suatu sore ketika diwawancara oleh sebuah majalah Malaysia, Raka ditanya bagaimana ia melihat ironi itu. Dengan tenang ia menjawab, "Saya memang lahir dari tanah Indonesia, tetapi Malaysia yang memberi saya masa depan. Malaysia membuktikan bahwa ilmu bukan barang dagangan. Semoga suatu hari negeri kelahiranku belajar bahwa mimpi anak desa tak boleh ditukar dengan uang pelicin." Kata-kata itu menyebar luas, dikutip media, dibicarakan orang-orang. Ada yang tersentak, ada pula yang marah. Tetapi kebenaran selalu punya cara untuk menggema. Malam-malamnya sebagai profesor muda sering ia isi dengan renungan. Di ruang kerjanya yang dipenuhi buku, ia menatap jendela tempat cahaya lampu kota Kuala Lumpur berkilauan. Ia teringat wajah ibunya yang dulu menahan tangis saat ia hampir menyerah. Teringat Pak Hasan yang diam-diam mengirimkan berkas beasiswa. Teringat pula luka ketika pintu universitas negeri di tanah air tertutup rapat untuknya. Semua itu kini menjadi bagian dari kisah hidup yang utuh. Luka itu tidak ia hapus, karena justru luka itulah yang menajamkan tekadnya. Seandainya ia tidak pernah ditolak, mungkin ia tidak akan pernah sampai di sini. Dan kisahnya pun abadi. Anak desa yang miskin ditolak bangsanya sendiri, tetapi dipeluk oleh negeri jiran. Dari rumah bambu yang sederhana, ia menjejak panggung dunia, menjadi cahaya ilmu yang menerangi lintas negara. Setiap kali ia berdiri di depan mahasiswa, ia seakan ingin berbisik pada anak-anak miskin di seluruh Asia Tenggara. Jangan pernah menyerah pada mimpi. Jika satu pintu menutup, percayalah akan ada pintu lain yang terbuka. Dan ketika kau menjejak pintu itu, bawa serta harapan orang-orang kecil yang percaya padamu.
Dan di hati kecilnya, Raka tahu dirinya bukan hanya milik Indonesia atau Malaysia, tetapi milik ilmu itu sendiri.